saya Bilal Saratoga. Perkenalkan, saya adalah flight instructor di salah satu sekolah penerbangan di Jakarta. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk like, karena saya bakal sering banget update informasi-informasi mengenai dunia penerbangan. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia penerbangan. Tasya Rangkuti. Halo Sya, apa kabar? Baik Mas, Panggil gimana? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Nah ini kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Nah menurut Tasya, gimana nih dengan sekolahnya Tasya, dengan kehidupan sosialnya Tasya, gimana nih? Ceritain dulu dong ke masyarakat. Pasti kalau sekolah postpone, jadi agak tertunda pendidikannya. Cuma ya mau gimana lagi, karena lagi ada pandemi kan. Terus jadi stay terus di rumah, gak ada kegiatan gitu-gitu aja karena lagi jadi kondisinya. Sendiri ada protokol kesehatan sendiri nggak sih ini di rumah? Kalau di rumah, kalau kita bisa mau pergi atau udah balik dari mana-mana itu harus selalu cuci tangan pasti. Langsung pakai alkohol segala macam, ganti baju dan langsung mandi. Baru boleh beraktivitas lagi di rumah. Mantap. Sya, background kamu ini apa dan siapa nih Sya? Saya Safira Rasya, seorang siswa pilot di Daya Flying School. Saya anak tunggal dari ayah seorang pilot di Daya Air dan ibu seorang ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir saya itu di SMA 6 Jakarta, dan setelah lulus langsung mulai menjadi siswi di Daya Flying School. Oke, jadi Tasya itu guys, Tasya adalah seorang siswi penerbang di salah satu sekolah penerbangan di Jakarta, di Daya Flying School ya Sya ya? Betul, Mas. Ya, dan Tasya ini orang tuanya, bapaknya juga seorang pilot, captain di Daya Air. Oke nih Sya, kita mulai masuk ke pertanyaan pertama. Sya, pilot itu di mata masyarakat itu selalu pasti kan diidentikan dengan pria, gitu ya. Nah, kamu itu cewek dan anak tunggal. Ada nggak sih debat dulu dengan orang tua saat kamu ingin menjadi pilot? Bener banget Mas, di Indonesia itu masyarakatnya masih beranggapan kalau misalnya pilot itu identik dengan laki-laki kan. Jadi kayak orang-orang tuh kesannya kalau misalnya cewek itu jarang yang jadi pilot, jadinya mereka agak sedikit menggampangkan kan, kayak lu kalau misalnya naik pesawat malah kan kalau pilotnya cewek kalau kan sama aja gitu kan, nggak ada bedanya. Terus kalau untuk debat sama orang tua mungkin sama mama doang, karena papa pasti nggak ada debat sama sekali, soalnya papa yang ngajak Tasya atau lebih ke kenalin Tasya tentang dunia penerbangan. Jadinya papa nggak ada debat sama sekali, karena pasti beliau senang banget anak satu-satunya jadi pilot, ngikutin jejaknya. Kalau mama pasti ada kontra dikit, soalnya Tasya anak satu-satunya, kenapa aku jadi pilot, kayak strange banget. Jadinya mungkin agak nggak yakin awalnya, tapi aku sama papa udah ngeyakinin banget, jadinya sampai sekarang mama udah ngedukung banget. Tadi kan kamu bilang nih kalau kamu anak tunggal, kamu cewek lagi gitu ya. Nah dari kamu sendiri nih, kenapa sih kamu jadi pilot? Alasan pertamanya sih karena emang tertarik di dunia penerbangan, karena papa ngenalin dari awal, terus jadinya ngikut sama papa, ngikutin jejaknya. Terus dukungan juga dari papa, mama walaupun menyusul mamanya dukungan, tapi ya balik lagi, dukungan orang tua tuh benar-benar jadi peran penting banget di cita-cita anaknya. Terus buat buktiin sama orang-orang aja sih kalau misalnya cewek tuh bisa jadi pilot. Syah, ceritain dong, tadi kan kamu juga bilang kalau dukungan dari mama itu menyusul, artinya kan sebelumnya belum mendapatkan restu. Gimana sih caranya kamu meyakinkan mama supaya kamu bisa dapat restu menjadi pilot? Awalnya tuh susah banget karena mama tuh pengen Tasya jadi dokter, jadinya susah banget ngeyakininnya. Tapi untungnya papa pilot juga, dan Tasya sama papa jadinya kayak yang tiap hari ngebujuk mama buat dibolehin jadi pilot, kayak ngeyakinin kayak nggak apa-apa, perempuan jadi pilot itu bukan hal yang sesuatu yang aneh Yang gitu. tabu, yang aneh gitu ya. Oke Syah, terus aku tuh curious banget sih sebenarnya cita-cita kamu tuh apa sih dari kecil? Apakah memang sudah pengen jadi pilot atau memang dari SD
ada yang lain terus berubah sampai akhirnya kamu mau jadi pilot? Awalnya beda banget dari kecil itu, soalnya SD aku tuh pengen jadi dokter, terus pindah SMP pengen jadi arsitek. Itu beda banget karena aku suka gambar, jadinya aku pengen masuk dunia arsitek atau desain gitu. Terus SMA masih di dunia desain, aku pengen jadi desain interior, berubah sih cuma tetap di gambar. Terus untuk SMA akhir, karena aku sadar kayaknya passion aku tuh bukan di situ, jadinya berubah, tertarik di dunia penerbangan. Soalnya papa juga emang udah sering ngajakin dan nawarin juga, jadinya pilih untuk menjadi pilot setelah SMA. Jauh juga ya, awalnya sempat mau jadi dokter ya, sempat mau jadi dokter, lalu kamu pengen menjadi desainer ya, desainer, lalu akhirnya jadi pilot. Lumayan jauh-jauh ya, berbeda ya. Oke. Syah, sebagai wanita nih, ada kendala nggak sih ini sekolah pilot? Kalau kendalanya mungkin pas pertama kali masuk, karena itu strange banget. Aku masuk di angkatan yang cewek sendiri, di antara cowok-cowok yang lain. Jadinya mungkin insecure sih, kayak lebih nggak nyaman awalnya, kayak gimana nih ya nanti gitu ya mikirnya gitu ya. Terus jadi awalnya juga belum terlalu akrab sama mereka, cuma seiring berjalannya waktu udah jadi teman dekat, sekarang malah jadi support satu sama lain lah pasti. Susah nggak sih akrab dengan teman-teman yang beda gender? Awalnya mungkin agak susah karena ketemunya pas ground class doang. Dia udah pindah ke flight base yang bener-bener hidupnya sama mereka mulu berbulan-bulan, jadinya dia mau gak mau harus akrab, dan emang akhirnya juga akrab. Oke. Nah Syah, tantangan apa aja nih yang kamu alami selama kamu menjadi siswi penerbang? Banyak banget sih. Salah satunya itu mungkin di ground school, karena itu materinya strange banget buat aku. Pertama kali ngenalin semua mesin-mesin pesawat dan segala macam untuk seorang perempuan ya, seorang gitu perempuan itu pasti aneh banget. Kalau laki-laki mungkin udah pernah lah modif mobilnya segala macam. Gitu ya. Strange buat aku itu sih, tapi karena udah diajarin dari awal, pasti benar-benar dijelasin, jadinya sekarang udah bisa melakukan semua. Tadi kan kamu juga cerita soal stereotip di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa perempuan mau sih jadi pilot. Itu menjadi tantangan juga atau kendala juga nggak sih buat kamu? Buat aku sih nggak jadi kendala, soalnya mereka tuh cuma tahu luarnya doang, nggak tahu asalnya gimana, mereka nggak ngalamin. Jadi kayak sebenarnya tuh stereotip yang enggak zaman sekarang banget, soalnya itu banyak banget perempuan yang jadi pilot. Jadinya aku mereka udah nggak mikir kayak gitu lagi sih. Sudah emansipasi ya, harusnya sih udah biasa banget gitu ya. Oke. Pernah dapat diskriminasi nggak sih? Enggak sih, kayak jangan sampai dapat diskriminasi. Cuma paling orang-orang mikir kayak ngapain sih jadi pilot gitu, kayak strange banget orang dengarnya. Terus mungkin orang-orang kayak nggak percaya gitu kan kalau misalnya dapat pesawat yang pilotnya cewek. Padahal itu biasa aja, soalnya job desk-nya juga sama yang laki-laki gitu kan. Nah bener banget nih guys, saya juga pernah dapat info-info, cerita-cerita dari pilot perempuan yang lainnya yang ada di luar sana, bahkan yang sudah menjadi FO atau sudah menjadi captain. Mereka bercerita kalau banyak masyarakat atau penumpang yang tidak percaya dengan pilot yang perempuan. Padahal sebenarnya sama aja, karena pilot itu kan sebenarnya mengikuti prosedur yang ada ya saya. Jadi selama kita mengikuti prosedur yang ada, ya baik itu perempuan ataupun laki-laki, seharusnya ya sama aja. Sharing dong sama kita pengalaman apa aja nih selama kamu jadi siswi pilot, dari mulai first solo area sampai cross country. Kalau pengalaman pasti baik banget ya mas, dari senang, sedih, pokoknya udah dilaluin semua sampai PLR sekarang. Terus pengalaman yang paling menyenangkan itu pasti bagi semua pilot tuh first solo. Soalnya mereka belajar untuk yakin sama diri mereka sendiri kalau misalnya mereka bisa bawa pesawat ini sampai landing safe lagi gitu kan. Betul. Terus kalau solo area lebih ke mengeksplor pesawat mungkin ya mas kalau itu. Jadi bisa ngelakuin exercise yang biasa sama instruktur, kita ngelakuin sendiri di area.
jadi bisa mungkin belajar dan review exercise-nya. Kalau cross country itu pokoknya perjalanan paling exciting karena itu paling panjang durasinya, jadi rute-nya kita juga ada sendiri dan ngelewatinnya juga pasti tantangannya ada, cuma kayak udah bisa ngebuang rasa takutnya soalnya itu jamnya udah lumayan banyak, jadinya kita udah enjoy, udah merasa jadi pilot beneran lah kalau kata orang. Betul, karena kamu terbang dari satu daerah ke daerah yang lainnya. First solo itu deg-degan nggak sih? Deg-degan pasti banget Mas, karena itu bener-bener kita terbang sendiri. Cuma untungnya instruktur aku tuh meyakinin banget aku buat yakin bisa dan dia takut untuk terbang sendiri. Walaupun kemarin pas aku first solo itu agak hazy dan ternyata pas aku terbang untuk touch and go kedua kalinya itu hujan, tapi kayak ya udah aku udah nggak takut lagi karena udah diyakinin sama instrukturnya. Dan sebelum first solo juga udah terbang dulu kan, jadi kita udah yakin dan aware sama segala macam apa yang bakal terjadi atau weathernya gimana. Jadi kamu bisa bilang kalau kamu tuh yakin karena sebelum first solo itu kamu juga sempat terbang di pagi hari itu dengan instruktur gitu ya. Ya betul banget guys. Jadi sebelum first solo itu biasanya kita instruktur itu terbang dulu dengan siswi atau siswa. Setelah itu kita baru berani merilis mereka kalau misalnya mereka pada pagi hari itu terbangnya bagus. Itu pun kita mempertimbangkan bagaimana weather pada hari itu, bagaimana terbangnya siswa atau siswi pada hari itu, seperti itu gitu ya saya. Jadi dengan itu kamu akhirnya yakin gitu ya, karena memang instruktur kamu juga yakin gitu ya saya. Oke, yang selanjutnya nih solo area nih Syah. Solo area kan kamu terbang sekarang mulai lebih jauh dari bandara. Kamu ke suatu area. Nah, deg-degan gak sih Syah? Nggak terlalu deg-degan, malah lebih senang karena bisa nge-explore sendiri tanpa ada omelannya instruktur di sebelah, jadi kayak lebih fun sih walaupun sendiri gitu kan. Jadi ya lebih seru sih di area itu. Pernah bosen nggak? Bosan sih lama-lama mungkin ya kalau udah beberapa kali. Karena sendiri di kokpit kan pasti bosen tuh. Terus terbang solo area juga nggak sekali kan mah, jadi ya lama-lama bosan lah. Tapi ya terima aja sih, terbang-terbang sendiri juga fun. Pernah aneh-aneh nih? Saya penakut. Jadi tetap keep safe ya. Iya. Paling terbangnya di atas 1000 gitu ya sampai 3000, terus nggak melakukan exercise yang berbahaya begitu guys. Nah selanjutnya solo area nih sebenarnya menarik banget nih. Kamu bisa pergi belum tentu bisa pulang nih. Pernah nggak mengalami hal itu? Untungnya nggak pernah sejauh ini karena udah selesai juga solo areanya, jadi nggak pernah. Jadinya aman-aman aja sampai selesai beberapa jam solo area itu. Cuma in case kemarin kejadian kayak gitu, instrukturnya juga udah ngebekelin muridnya gimana cara pulang ke area in case mereka lost atau communication-nya juga lost antara si talentnya sama si murid tersebut. Jadi kalau komunikasinya fail gitu, fail ya, communication-nya fail, itu kita pasti dibekali juga bagaimana cara pulang dengan aman gitu ya. Iya. Oke. Selanjutnya tentang cross country. Ini juga menarik, ini menarik banget. Menarik banget. Weather di bandara, sekitar bandara bisa jadi bagus, tapi weather en route bisa jadi nggak bagus. Nah, kamu pernah mengalami cross country dan weather di en route yang nggak bagus? Pernah, pas solo cross country itu di Cilacapnya bagus, en route-nya lumayan bagus, cuma banyak awan, terutama di daerah Gunung Kalijati itu parah banget kan mas awannya. Betul. Dan itu tebel banget, putih banget, jadi kayak ngelewatinnya harus climb. Jadi kemarin aku request buat climb walaupun itu bukan intended altitude yang di flight plan-nya, tapi terpaksa nge-request soalnya untuk save juga kan. Jadi request sampai destination untungnya nggak terlalu jelek, tapi banyak traffic dari Susi Air, jadi kita juga harus holding gitu. Kamu tadi cerita kamu cross country di Cilacap dan ke arah Kalijati. Itu arahnya kemana? Ke Cirebon atau ke Pangandaran? Oke, Pangandaran. Nah, kalau kita lihat map di sebelah kananmu itu kan ada Gunung Slamet ya. Gitu. Pernah takut nggak sih nabrak Gunung Slamet? Apalagi tadi kamu bilang ada awan, banyak awan gitu, hazy gitu. Enggak sih, soalnya sebelum diterbangin buat cross country itu kan pasti ngeplot dulu kan. Betul. Terus di ploterannya itu pasti kita udah bikin
route yang jauh dari Gunung Slamet itu. Jadinya kalau misalnya kita mau off track, nggak bakal kena sih. Mungkin kalau misalnya jauh banget nggak tahu sih ya. Iya. Tapi mungkin pas Harusnya masih safe gitu iya ya. masih safe. Soalnya pas di putaran itu juga pasti ada altitude-nya kan. Betul. Terus jadi disesuaikan sama si altitude-nya Gunung Slamet itu. Oke. Nah, waktu kamu dari Kalijati, Gunung Kalijati itu checkpoint itu menuju ke Nusa Wiru, ke Pangandaran. Itu kan agak panjang tuh ya. Iya. Kalau kita lihat di maps itu agak panjang. Pernah deg-degan nggak sih? Kok pantainya nggak kelihatan gitu? Pernah ada rasa seperti itu nggak? Pernah sebenarnya aku agak off track sedikit. Cuma karena emang pantainya kelihatan lewat dari Kalijati itu udah agak clear, jadi bisa ngebenerin tracknya itu lagi. Oke. Terus ada kendala nggak waktu landing di Nusa Wiru di Pangandaran? Kendalanya selain yang tadi trafficnya banyak, karena trafficnya banyak jadi kita disuruh holding di atas Batu Hiu. Terus altitude aku masih 3000, tapi udah disuruh direct ke base leg, tapi belum disuruh descend. Jadi Oke. bener-bener kayak Panik ya, bingung juga ya. Maksudnya ini kita mau descend, mau landing, tapi kita belum disuruh descend. Iya. Terus apa yang kamu lakukan? jadi untungnya ada traffic lagi, jadi aku disuruh extend downwind. Jadi sebelum extend downwind itu aku udah request buat descend. Oke. Selanjutnya nih Syah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau pengalaman jungle MC survival kamu, udah jungle MC survival kan? Udah. Nah, pengalamannya bagaimana? Mungkin bisa share ke kita. Karena itu banyak banget, kayak paling exciting daripada semuanya. Karena 6 hari di hutan tanpa HP dan segala macam itu, dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru ya, jadinya kayak shock, kaget. Terus habis itu pas hari H juga yang kayak pas jalan ke gunungnya, terus pas nyampe ke base pertama itu kakiku lecet. Habis itu jadi melalui hari-hari berikutnya juga pasti lebih berat dong, kayak udah bad mood juga lah ya, iya, sakit kakinya. udah naik gunung, kakinya sakit, lapar, aus sih sebenarnya aus banget. Terus habis itu untuk 2 hari pertama itu pasti struggle banget. Kerjaannya tuh tiap malam ngeluh sama junioran cewek. Iya. Namanya udah ada junioran cewek, jadinya kayak nggak melalui itu sendiri banget lah. Terus habis itu hari ketiga dan seterusnya udah mulai menerima kenyataan, mau gimana lagi kan, jadinya Pasrah gitu ya. iya udah pasrah, jadinya ya lewatinnya ya biasa aja lah ya. Maksudnya mencoba untuk survive buat diri sendiri. Terus abis itu hari terakhirnya itu yang di air, yang ngumpul sama teman-teman di satu perahu gitu. Menurut aku itu yang paling kerasa kekeluargaannya ya, karena emang satu harian dingin-dingin di situ, lapar-lapar di situ juga. Jadinya ya udah saling menghibur aja gitu. Jadi seru sih. Tadi kan kamu cerita haus dan lapar ya. Nah, itu bisa diceritain dong, kamu selama di sana makannya gimana? Terus apakah buat makanan sendiri? Apakah tetap dikasih makanan sama instrukturnya? Bagaimana? Kalau untuk hari pertama itu masih dikasih Indomie, hari kedua juga sama beras kalau nggak salah. Cuma Itu Indomie matang? mentah, kita Mentah. masak sendiri. Nah, buat apinya? Dari kayu. Dari Jadi kayu. kita ngambil kayu sendiri, terus airnya juga disediainnya terbatas. Jadi kayak ya udah lah, yang penting agak lembek kayak nih mie kan. Iya, iya. Terus habis Berasnya itu, juga ya? Berasnya Campur. juga. Terus habis itu untuk hari ketiga dan seterusnya itu bahan-bahan makanan udah mulai ditarik. Terus air juga udah mulai nipis. Kalau mau ngambil air juga di mata air sendiri. Itu juga jauh banget, kayak benar-benar gantian ngambil air tiap pagi. Terus habis itu untuk hari-hari terakhirnya udah makan daun sih kayaknya. Gitu ya. Ya udah. Oh, menarik banget nih. Terus waktu kamu jungle MC survival itu sih, kamu ke belakang nggak, ke toilet nggak? Jarang banget, soalnya jarang Karena minum. nggak ada toilet juga Iya, kan? nggak ada toilet juga. Jadi gimana nih? Jarang minum, jadi kayaknya udah nggak inget ada. Nggak kepengen aja gitu ya? Nggak kepengen banget, jadi kayak ya udahlah. Terus makanannya juga nggak ada, jadi udah nggak ada ke belakang lah. Siap. Aku curious banget nih sama jungle MC survival. Kamu waktu itu tidurnya di mana? Kalau tidur pasti beralaskan tanah.
Walaupun Oke. hari pertama itu masih dikasih kayak karpet atau sejenis karpet lah, sekedar untuk ngalasin aja tipis. Terus Seorang Tasya tidur di sana. Oke, baik. terus hari pertama kedua itu masih kasih ponco. Ya sekedar lah ya, biar nggak terlalu ke alam luar banget ngadep tidurnya. Terus hari ketiga dan seterusnya itu udah langsung di Buat bivak bivak ya, bivak alam. Jadi alam. jadi pakai daun-daun, ngambil daun sendiri, nge-build sendiri lah pokoknya. Pernah ketemu dengan binatang-binatang buas di dalam hutan? Enggak untungnya, tapi serangga dan segala macam udah berteman baik. Udah berteman baik dengan Iya. serangga, baik. Nah, aku juga mau tahu, kamu kan dengar cerita dari orang nih. Kalau aku sih dulu kita ada makan ular. Kamu ada makan ular nggak sih? Ada banget hari Ada banget tuh guys keempat. makan ular. Gimana tuh, ceritain dong. Itu ular hidup atau enggak? Kalau aku dulu hidup, terus kita diajarin cara nangkapnya, Iya. terus cara motongnya bagaimana, gimana cara kita misalnya nguburin kepalanya, karena kepalanya nggak kita makan ya, kepalanya itu gimana cara nguburin supaya nggak datang binatang-binatang buas yang lain ya, karena takutnya darahnya itu membuat binatang-binatang buas yang lain ingin datang gitu ya, makan juga. Nah, kamu gimana nih ceritanya nih? Sama aja tuh yang diajarin cara nangkep ular tuh Betul. bener-bener giliran semuanya, walaupun geli banget jujur, tapi kayak tetap harus kan. Jadi bisa nangkep ular. Terus habis itu pas sudah selesai semuanya nangkep ular, dibawa ke base tempat tidurnya, tempat kita tidur. Oke. Terus habis itu dikasih giliran sama orang-orang itu buat ngulitin dan motong segala macem. Oke, itu dibakar. Dibakar dan dimakan Enak juga pas malamnya. Saat itu enak ya? Enggak juga sih. Oke. Selanjutnya Nisha, setelah lulus dari DFS, mimpi kamu berikutnya apa? Pasti kalau ditanya orang-orang juga pengen masuk airline ya mas. Betul. Tapi pengen nyoba yang lain juga sih, kayak charter segala macem, kargo. Cuma ya tetap aja sih pilihan pertamanya pasti airline. Oke. Ya memang biasanya setelah lulus kita semua pasti pinginnya masuk airline gitu ya. Itu pasti semua orang yang di flying school, siswa-siswi yang di flying school inginnya seperti itu. Tapi saran dari saya untuk kalian semua, mungkin ada yang siswi penerbang di sini, apabila kalian lulus dari flying school, daftar ke semua tempat, jangan pilih-pilih, jangan hanya mau daftar di airline gitu ya. Ya harus daftar ke semua tempat, baik itu charter, baik itu flying school, daftar aja, pokoknya kalian kerja gitu. Kenapa banyak yang tidak bekerja? Mungkin banyak pertanyaan dari kalian seperti itu ya, karena mereka memilih di awal itu, saya tidak mau daftar airline ini, saya maunya hanya Garuda, saya mau hanya airline dari pemerintah karena terjamin segala macam dan segala macam. Please, jangan seperti itu. Daftarlah semuanya, daftar juga ke charter, daftar juga ke flying school, ataupun daftar juga ke pesawat-pesawat kayak yang masuk-masuk ke dalam perjalanan gitu ya kan. Itu biasanya lebih mudah keterima dibanding harus ke salah satu airline atau misalnya ke airline besar seperti Garuda atau lainnya. Selanjutnya yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, boleh dong share. Kita nih minta pesan dari seorang Tasya buat cewek-cewek di luar sana yang mau jadi pilot atau mungkin yang lagi sekolah pilot. Oke. Buat kalian pokoknya yang bermimpi atau bercita-cita jadi pilot, pokoknya harus menggantungkan mimpi kalian setinggi-tingginya, karena ya itu semua dimulai dari mimpi. Di luar itu kayak dukungan orang tua itu juga penting, tapi usahain kalau misalnya orang tua kalian itu ngedukung kalian di setiap cita-cita kalian, terutama jadi pilot. Pokoknya nggak usah mentingin omongan orang, karena mereka tuh ya sekedar omongan doang, tapi kayak nggak penting banget dan nggak perlu didengerin sejujurnya. Jadi kalian harus yakinin sama diri kalian sendiri, belajar yang benar, dan yakinin orang tua. Ya selanjutnya kalian terapkan sendiri, masuk pilot atau segala macam. Mantep banget ya pesan dari Tasya. Makasih Nisha, udah informatif banget sharing ke kita semua. Semoga ini juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang juga mau jadi pilot, terutama untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang ingin menjadi pilot ataupun yang sudah menjadi siswi penerbang dan sedang menjalankan pendidikan untuk menjadi pilot. Nah, gimana nih guys? Bagus banget ya kesan-kesan yang di-share Tasya ke kita semua.
Semoga menginspirasi juga, dan please banget untuk komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya teman-teman kalian juga dapat informasi yang sama seperti yang kalian dapatkan pada hari ini. Terima kasih, dadah, salam Papa Kilo.